Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya di sini adalah perawat Zul yang akan menyampaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan alat kontrasepsi. Ya, sebelumnya kita akan mengenal dulu apa itu alat kontrasepsi. Baik, di sini saya akan men-share screen terkait apa itu alat kontrasepsi. Ya. Baik. Oke, jadi alat kontrasepsi itu adalah alat yang bisa kita gunakan untuk pencegahan kehamilan yang tidak kamu inginkan atau tidak memungkinkan, misalnya saat kondisi tubuh wanita tidak memungkinkan untuk hamil. Yang kedua, secara umum kehamilan itu bisa terjadi saat ada pertemuan antara sperma pada pria dengan sel telur yang ada pada rahim wanita. Nah, alat kontrasepsi pun bisa mencegah hal tersebut. Yang ketiga, penggunaan alat ini juga bertujuan untuk menghentikan produksi sel telur serta menghentikan penggabungan sel sperma dan sel telur yang telah dibuahi menempel pada lapisan rahim. Selain itu, ada juga jenis kontrasepsi yang juga bermanfaat untuk mencegah penularan penyakit seksual, contohnya kondom. Nah, jadi intinya pengertian alat kontrasepsi itu adalah alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, intinya di situ. Entah itu alatnya apa saja. Nah, itu nanti kan akan kita bahas. Nah, nanti kita akan membahas ada jenis alat kontrasepsi, ada efektivitas alat kontrasepsi, keuntungan alat kontrasepsi, dan efek samping alat kontrasepsi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis alat kontrasepsi. Nggih. Yang pertama ada metode alami. Nah, metode alami ini biasanya ada menggunakan KB kalender, suhu basal tubuh, dan senggama terputus. Nah, KB kalender itu adalah KB yang menggunakan penghitungan kalender. Nah, nanti kita akan menghitung masa-masa ovulasi pada wanita atau masa-masa yang aman atau yang aman ketika mereka itu berhubungan badan atau bersenggama. Yang kedua, ada suhu tubuh basal. Nah, metode ini biasanya mengukur suhu setiap pagi untuk mengetahui masa subur atau ovulasi. Jadi tadi, ya maaf ya, tadi ovulasi itu sebenarnya adalah masa subur wanita. Jadi ketika kita bersenggama, ketika di masa ovulasi itu dapat meningkatkan peluang untuk hamil. Maka ketika kita ingin mencegah kehamilan, maka ya usahakan untuk tidak berhubungan badan di masa ovulasi. Terus yang ketiga ada senggama terputus. Jadi metode ini dilakukan ketika akan mencapai klimaks bagi yang cowok. Nah, itu bisa segera dikeluarkan dari alat kelamin wanita tersebut. Nah, yang kedua ada metode hormonal. Nah, hormonal ini ada pil KB, suntik KB, dan implan atau susuk. Nah, pil KB ini sudah sangat sering biasanya dipakai. Itu kontrasepsi yang berupa tablet untuk yang mengandung hormon untuk mencegah terjadinya kehamilan. Terus ada suntik KB. Nah, suntik KB ini bisa metode kontrasepsi hormonal yang diberikan melalui suntikan setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Terus ada implan atau susuk. Nah, implan atau susuk ini adalah alat kontrasepsi kecil yang dipasang di bawah kulit lengan dan bekerja dalam jangka panjang. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, terus ada metode non hormonal. Nah, kalau non hormonal itu ada IUD atau spiral. Nah, IUD itu adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Biasanya itu berbentuk seperti T. Nah, terus ada tubek Tomi. Nah, tubektomi itu adalah metode kontrasepsi permanen pada wanita dengan mengikat atau memotong saluran telur. Nah, itu terus ada vasektomi. Nah, vasektomi ini biasanya dilakukan pada pria dengan memotong atau mengikat saluran sperma. Terus ada lagi kondom. Nah, kondom ini itu alat yang biasanya paling sering digunakan karena murah dan dapat ditemui di berbagai minimarket serta ini tergolong mudah. Ini biasanya digunakan seperti karet digunakan pada pria sehingga nanti ketika sang suami atau pria ini melakukan ejakulasi maka tertampung oleh kondom ini. Nah, terus ada efektivitas atau seberapa pengaruh sih sebenarnya apa alat kontrasepsi tadi. Nah, dari metode alami. Nah, KB kalender itu efektivitas itu rendah karena sangat bergantung pada
keteraturan siklus. Nah, jadi kan kita kan tidak bisa menentukan apakah siklus kita itu teratur atau enggak ya. Nah, maka KB kalender itu sangat tidak efektif sebenarnya karena kayak ibarat penghitungan kan bisa gagal, bisa salah. Nah, terus suhu basal tubuh. Nah, ini sebenarnya cukup membantu, tapi ya cukup membantu, tapi efektivitas itu ya tergantung pada kedisiplinan atau ketelitian mengukur pada setiap harinya. Nanti kan jika diukur dan dibandingkan antara hari ini dan hari kemarin. Terus ada lagi senggama terputus. Nah, efektivitas ini lebih rendah karena sebenarnya meskipun saat ejakulasi itu ditarik, tetapi cairan itu sebenarnya sudah ada yang tumpah di dalam. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kehamilan. Ini rendah ketika digunakan. Nah, kalau hormonal, nah itu ada pil KB. Pil KB itu efektivitas itu tinggi jika digunakan secara teratur dan sesuai dengan anjuran dokter. Sudah suntik KB, efektivitas itu juga tinggi dalam mencegah kehamilan, nah, terutama bila dilakukan sesuai jadwal. Terus ada implan atau susuk. Nah, ini sangat efektif karena bekerja dalam jangka panjang dan tidak memerlukan penggunaan harian. Terus ada metode non hormonal. Nah, ini ada IUD atau spiral tadi itu menutup jalan. Nah, itu sangat efektif ya karena kan tidak dapat masuk jalan sebenarnya tidak mendapatkan jalan masuk. Nah, tubektomi juga sama, sebenarnya tidak dapat jalan masuk untuk menuju sel telur. Nah, karena cuma bedanya di tubektomi ini dia mengikat apa mengikat bagian jalannya itu. Nah, terus ada vasektomi. Vasektomi itu pada pria. Pada pria ini dia dipotong saluran yang dia menghasilkan sperma. Ini hanya menghasilkan sperma, tapi dia tetap bisa berejakulasi. Hanya saja di ejakulasinya tidak ada sperma di dalamnya. Terus yang lagi adalah kondom. Nah, kondom ini apa namanya? Efektivitas itu cukup efektif, tetapi juga ada risikonya apabila kondom itu terdapat kerusakan, yaitu bocor atau bagaimana. Nah, itu bisa menyebabkan kehamilan. Nah, terus ada lagi keuntungan alat kontrasepsi. Nah, ini masing-masing alat itu ada keuntungannya. Yang pertama ada metode alami. Nah, KB kalender itu tidak perlu biaya dan alat khusus. Nah, tidak ada efek 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 hormon. Nah, terus tidak ada terus bisa meningkatkan pengetahuan juga itu metode alami dan aman digunakan sebagai jangka panjang. Terus yang kedua ada suhu basal tubuh. Ini juga sama tanpa obat ataupun hormon, jadi dia benar-benar alami, terus tidak ada efek samping, ya membantu memahami siklus ovulasi, terus melatih disiplin juga dan bisa dilakukan di rumah. Terus ada senggama terputus. Nah, ini juga sama tidak ada biaya, tanpa alat dan obat, dapat dilakukan kapan saja, tidak ada efek samping. Nah, terus ada metode hormonal. Nah, pil KB ini efektif bila digunakan secara teratur. Ini keuntungannya. Dia akan efektif kalau teratur. Kalau nggak teratur ya sama saja. Terus efektif juga untuk mencegah kehamilan, cocok untuk ibu menyusui. Nah, cocok, maaf nih salah. Mengatur siklus menstruasi, mengurangi nyeri haid, terus kesuburan kembali setelah dihentikan. Ada suntik KB, praktis tidak perlu diminum tiap hari. Efektif mencegah kehamilan, cocok untuk ibu menyusui tertentu, mengurangi nyeri haid pada sebagian wanita. Terus implan atau susuk. Nah, ini perlindungan jangka panjang, bisa beberapa tahun. Sangat efektif mencegah kehamilan, tidak perlu ingat setiap hari. Kesuburan kembali setelah dilepas. Ada metode non hormonal. Ada IUD efektif untuk jangka panjang, tidak perlu perawatan harian, ya kan? Kesuburan cepat kembali setelah dilepas, tidak mempengaruhi produksi ASI. Nah, ada tubektomi. Tubektomi ini efektif dan permanen. Nah, ini ingat, kalau tubektomi ini dia sudah permanen. Dia ketika sudah tubektomi maka juga tidak bisa diulangi lagi, tidak bisa dilepas, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak perlu alat lain lagi, dan cocok bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi. Vasektomi, nah vasektomi ini efektif dan permanen juga. Di sini sama, dia permanen, prosedurnya relatif sederhana, tidak memengaruhi kemampuan seksual pria, tidak mengganggu produksi hormonal pria. Kondom mudah diperoleh dan digunakan, mencegah kehamilan, melindungi diri penyakit dari PMS, penyakit menular seksual, dan tanpa hormon, minim efek samping. Satu efek samping alat kontrasepsi, jadi setiap ya namanya juga metode mesti kan juga ada alat efek sampingnya juga ya. Dari pertama ada efek samping dari metode alami. Metode alami semuanya itu biasanya efek sampingnya itu
sangat beresiko untuk terjadi kehamilan seperti KB kalender, suhu basal tubuh, terus ada senggama terputusnya semua beresiko akan mengalami kehamilan. Nah, karena ya tadi KB kalender bisa luput atau apa ya salah perhitungan. Nah, terus ada suhu basal tubuh. Nah, ini jika tidak dilakukan dengan konsisten itu juga tidak efektif karena kita tidak bisa membandingkan antara kemarin dan hari ini. Sudah senggama terputus. Senggama terputus ini meskipun ditarik dan keluar di luar, tapi tetap mesti bisa ada beberapa hal yang menyangkut di dalam seperti itu. Terus ada lagi metode hormonal. Nah, metode hormonal itu ada tiga, ada pil KB, suntik KB, dan implan atau susu. Nah, ini jelas biasanya efek sampingnya ya karena ini hormon, dia akan mengarah ke mual, mengarah ke haid yang tidak teratur, ya kan. Bahkan bisa ke perubahan mood. Terus ya intinya akan mempengaruhi tubuh kita kan. Ini kan juga mempengaruhi hormon ya sebenarnya tidak tidak apa jenenge hormon ini disuruh untuk bekerja lebih lah seperti itu. Nah, terus untuk metode non hormonal, nah ini biasanya efeknya ya sakit. Jelas itu karena kan juga dimasukkan alat di dalam tubuhnya seperti IUD. Nah, apektomi itu juga sama, dia kan operasi, dia diikat apa jenenge eh, salurannya yang menuju ke sel telur. Nah, itu diikat. Saya tapi juga sama, dia dioperasi. Jadi butuh waktu pemulihan, nyeri dan sebagainya. Nah, kondom itu beda, tapi kondom itu beda tidak nyeri, tapi dia memiliki efek alergan jika dia tidak kuat dengan karet. Nah, terus ada lagi dia itu bisa bocor. Nah, terus ada lagi kenyamanan berkurang saat berhubungan karena karet ya jika dibayangkan kan karena karet itu kan dia tidak licin ya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait alat kontrasepsi ini. Di alat kontrasepsi ini sedikit saya simpulkan tadi pengertiannya adalah alat yang bertujuan untuk mencegah kehamilan bisa dengan alami, bisa dengan hormonal dan bisa dengan non hormonal. Jadi yang alami ada KB kalender, ada apa namanya suhu basal tubuh dan ada yang namanya senggama terputus. Terus ada metode kontrasepsi, metode hormonal itu ada pil KB, ada suntik KB, terus ada apa namanya implan atau susuk. Terus ada metode non hormonal itu ada IUD, ada tubektomi, ada vasektomi, terus ada lagi kondom. Nah, itu semua eh, tergantung kondisi pada ibu masing-masing, pada pasangan masing-masing. Ada yang sepakat untuk wanita yang KB dan ada yang sepakat juga untuk pria yang KB. Tapi juga yang perlu diketahui bahasanya tiap KB ini itu punya apa tiap kontrasepsi ini itu punya keuntungan dan punya kekurangan masing-masing. Semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan keinginan keluarga. Maka ya silakan nggih, nanti bisa dipahami kembali dan bisa ditentukan ingin menggunakan metode kontrasepsi yang seperti apa. Atau lebih baik lagi bisa disarankan ke dokter genital. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.